Kita nggak pernah minta kepada Allah untuk dijadikan umatnya Nabi Muhammad, enggak para hadirin. Tapi Allah yang pilih kita, Allah yang mentakdir kita, Allah yang menentukan kita, Allah yang mencatat kita dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kenikmatan yang agung yang telah kita raih ini jangan kita sia-siakan. Ketika kita sudah meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah makhluk Allah termulia, dan kita tidak meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah teladan terbaik bagi kita semua, ajaran beliau ajaran yang termulia, tuntunan beliau tuntunan termulia, petunjuk beliau petunjuk termulia, maka hendaknya dalam kehidupan di atas dunia ini, kalau kita ingin jadi orang-orang mulia, mari kita teladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat aneh kalau kita yakin Nabi Muhammad termulia tapi kita tidak mengikuti Nabi Muhammad. Sangat aneh kalau kita yakin ajaran terbaik ajarannya Nabi Muhammad, petunjuk terbaik petunjuknya Nabi Muhammad, tapi ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari kita abaikan, kita lupakan dan kita tinggalkan. Mohon maaf, acara semacam ini para hadirin, ini bukan cuma sekedar seremonial. Ini bukan cuma sekedar rutinitas tahunan. Nabi Muhammad bukan cuma sekedar untuk kita rayakan lahirnya. Nabi Muhammad bukan cuma sekedar untuk kita baca sejarah hidupnya. Nabi Muhammad bukan cuma sekedar untuk kita sanjung dan kita puji para hadirin yang dirahmati Allah. Tapi Nabi Muhammad adalah teladan terbaik bagi kita. Nabi Muhammad adalah manusia yang wajib untuk kita ikuti dan untuk kita patuhi. Kita sering membaca firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar dalam pribadi Rasulullah yang terdapat teladan yang baik. Ini ayat bukan cuma sekedar untuk kita baca. Ini ayat bukan cuma sekedar untuk kita dengar para hadirin, tapi ayat ini hendaknya betul-betul kita aplikasikan, kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari di atas dunia. Karena itulah satu-satunya jalan kalau kita ingin mulia dunia, mulia akhirat. Silakan cari satu orang yang nyimpang dari ajaran Rasulullah jadi orang mulia. Referensinya sudah jelas. Mereka para aulia wassalihin yang kita pernah menemui mereka, ataupun yang kita nggak pernah menemui mereka tapi kita mendengar sejarah hidup mereka, dipastikan mereka semuanya menjadi orang-orang mulia karena satu, syadidul mutaba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka dalam kehidupannya benar-benar meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka gak berani meninggalkan yang jangankan yang wajib, meninggalkan yang sunnah gak berani. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu diceritakan, Al-Imam Syafi'i ketika beliau tahu sunnahnya mandi untuk sholat Jumat, maka sepanjang hidupnya semenjak beliau tahu sunnahnya mandi sholat Jumat, dalam segala keadaan, baik ketika sakit ataupun sehat, bepergian atau tidak bepergian, satu kali pun sepanjang hidupnya tidak pernah meninggalkan sunnahnya mandi untuk sholat Jumat. Meninggalkan sunnah gak berani mereka, apalagi meninggalkan yang wajib. Jangan yang kerjakan yang haram, terlebih mereka para aulia wassalihin yang meraih kemuliaan di dunia wa fil akhirah.
Salah satunya Al-Imam Al-Qudum Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad bin Umar As-Siddiq. Jika kita ragukan kemuliaan beliau, sampai-sampai gak nunggu di akhirat ketemu sama Rasulullah, gak nunggu di akhirat Habib Abu Bakar ketemu sama Rasulullah. Di dunia ini sudah rohan Nabi SAW dia kobolkan setelah terjaga. Kita sering mendengar biografi beliau, bagaimana kehadisan bin nikmat beliau. Atani Mustafa sallallahu alaihi wasallam fa'anatuhu wa'anaqani. Datang kepadaku Al-Mustafa Nabi Muhammad SAW, maka aku peluk beliau dan beliau memeluk aku, berpelukan dengan Nabi Muhammad SAW. Gak nunggu di akhirat, di dunia para hadirin. Kenapa? Karena betul-betul ittiba, karena betul-betul dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ajaran Rasulullah diperhatikan. Kalau kita terus akan merapi, mungkin sebagian kita sudah 40 tahun ke atas itu, satu kali mimpi Rasulullah saja belum pernah. Satu kali mimpi Rasulullah saja belum pernah.